Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fibina Aulia Rahmah dengan NIM 11052130032. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang saya pelajari dari tugas akhir yang berjudul klasifikasi citra mikroskopis sel darah putih menggunakan metode deep learning. Judul tersebut bisa dicari di Open Library ya. Ya. Jadi kenapa tugas akhir ini dibuat? Karena selama ini proses klasifikasi sel darah putih dilakukan secara manual dan memakan waktu cukup lama melalui serangkaian uji laboratorium. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan agar dapat membantu proses tahap awal klasifikasi jenis sel darah putih secara otomatis di bidang medis. Memanfaatkan teknologi baru pada saat ini yaitu image processing dengan tujuan tertulis sebagai berikut. Yang pertama, merancang klasifikasi sel darah putih berbasis deep learning. Yang kedua, menganalisis performansi sistem berdasarkan tingkat akurasi. Nah, yang ketiga, ada mengetahui parameter apa saja yang dapat mempengaruhi performansi sistem. Next. Ya, untuk metode pada tugas akhir yang saya baca menggunakan algoritma Deep Neural Network yang biasa digunakan pada data image, mengambil gambar masukan ke berbagai aspek atau objek dalam gambar dan membedakan satu dari yang lain. Pada Convolutional Neural Network atau CNN, data yang dikirimkan ke dalam jaringan adalah data dua dimensi sehingga bobot pada hubungan antar neuronnya akan berbeda. Untuk operasi linear digunakan operasi konvolusi pada setiap layer neuron. Pada layar CNN diatur dalam 3 dimensi yaitu lebar, tinggi, dan kedalaman. Dan next, data yang diuji sebanyak 800 data dari 4 jenis citra sel darah putih yaitu eosinofil, limfosit, monosit, dan neutrofil. Parameter yang dimasukkan pada pengujian meliputi penggunaan ukuran citra, optimizer, learning rate, dan epoch. Setelah itu, pengujian menggunakan 4 skenario tersebut yang menghasilkan akurasi, presisi, recall, F1 score, dan loss. Ya, jadi ini ada 4 skenario yang uji sebelum mendapatkan hasil yang paling bagus ya. Dari skenario pertama itu mencari ukuran citra terbaik dengan parameter yang ditentukan. Nah, skenario kedua mencari optimizer terbaik, skenario ya dengan parameter dari skenario pertama ya. Dan untuk skenario ketiga yaitu mencari learning rate terbaik menggunakan ukuran citra terbaik dan optimizer terbaik yang telah ditemukan pada skenario pertama dan kedua. Nah, untuk skenario keempat yaitu mencari epoch terbaik menggunakan ukuran citra terbaik, optimizer terbaik, dan learning rate terbaik yang telah ditentukan dari skenario-skenario sebelumnya. Nah, ini dia hasilnya setelah menjalankan 4 tahapan skenario, mendapatkan skenario terbaik dari beberapa parameter yaitu ukuran citra 128x128, optimizer Adam, learning rate 0,0001 dan epoch 50. Hasil performansi sistem mendapatkan akurasi dari testing validation data 89,5% dan loss 0,6931. Nah, ini berikut grafiknya ya. Grafik akurasi dan loss training data dan testing validation
dapat dilihat di sini. Dari 4 skenario yang menggunakan sebanyak 800 dataset, meliputi training data sebanyak 600 dataset dan validation testing data sebanyak 200 dataset. Pada grafik, akurasi training data dan validation testing data mendekati nilai 1, sedangkan pada grafik loss training data dan validation testing data mendekati nilai 0. Hasil grafik akurasi training data dan validation training data dikatakan stabil karena grafik training dan validation testing tidak jauh atau berdekatan. Sedangkan pada grafik loss training data dan validation testing data mengalami overfitting di epoch akhir. Ya, ini metrik yang digunakan ya, dengan akurasi recall dengan formula akurasi recall presisi loss dan F1 score sebagai berikut. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka akan diambil kesimpulan bahwa pengklasifikasian sel darah putih menggunakan metode Convolutional Neural Network atau CNN dengan arsitektur AlexNet mampu mengklasifikasikan sel darah putih berdasarkan kelasnya. Data yang digunakan sebanyak 800 data yang dibagi ke dalam 4 kelas, yaitu eosinophil, limfosit, monosit, dan neutrophil. Dan pada proses training data mengambil data sebesar 75% atau 600 data, sedangkan untuk testing data hanya mengambil data sebesar 25% atau 200 data. Hasil pada skenario terbaik atau parameter terbaik yang didapat yaitu mendapatkan nilai akurasi 89,5%. Dan untuk nilai loss 0,6931 dengan parameter yang digunakan adalah ukuran citra 128 kali 128 optimizer Adam dan learning rate 0,0001 dan IPO 50. Parameter yang akan mempengaruhi yaitu ukuran citra, optimizer, dan learning rate serta IPO. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.